Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Putra, mahasiswa pada mata kuliah manajemen risiko yang akan mempresentasikan mengenai risiko SDM dalam operasional bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah langsung ke berita mengenai industri produk di Indonesia yang kekurangan SDM terampil. Beritanya sebagai berikut, yaitu industri produk di Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen produk. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya edukasi formal yang mengajarkan produk manajemen, kebutuhan tumbuh lebih cepat daripada keberadaan talenta, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam membangun tim produk yang kuat. Padahal manajemen produk telah menjadi suatu kunci dalam struktur organisasi dan menempati posisi penting dalam hierarki organisasi. Jadi bisnis ini sangat sangat membutuhkan, manajemen produk yang cerdas dan juga gesit. Jadi kebutuhan atas manajemen produk lebih terasa di perusahaan teknologi yang memiliki pasar bebas dan luas. Kemudian tidak adanya pendekatan holistik untuk mengembangkan maupun memasarkan produk. Perusahaan yang belum memiliki manajemen produk yang baik akan gagal membaca sinyal pasar dalam mencapai kesuksesan di pasar. Nah, kondisi ini mengindikasikan tanggung jawab produk manajer adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kemampuan perusahaan dalam memproduksi produk dan kebutuhan pasar. Nah, tanpa hal ini perusahaan bisa mengikuti siklus pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Kemudian adalah sektor bisnis yang terdampak kekurangan SDM terampil. Yang pertama itu adalah industri teknologi, di mana industri teknologi di Indonesia mengalami kesulitan karena kurangnya SDM terampil dalam manajemen produk. Tanpa manajer produk yang kompeten, perusahaan sulit memahami kebutuhan pasar, merancang produk yang tepat, dan mengelola siklus hidup produknya. Yang kedua adalah industri retail. Jadi industri retail di Indonesia ini sangat terdampak oleh kekurangan SDM terampil dalam manajemen produk. Di mana tanpa manajemen produk yang terampil, perusahaan kesulitan memahami tren pasar, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan merancang strategi produk yang efektif. Selanjutnya adalah industri manufaktur. Industri manufaktur di Indonesia dapat sangat terdampak oleh kekurangan SDM terampil dalam manajemen produk karena sektor ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai tahap produksi dan pengembangan produknya. Yang keempat adalah startup atau perusahaan baru, di mana startup di Indonesia dapat sangat terdampak oleh kekurangan SDM terampil dalam manajemen produk karena seringkali bergantung pada inovasi dan pengembangan produk yang cepat untuk bersaing dan bertahan di pasar. Tanpa manajemen produk yang terampil, startup akan kesulitan mengidentifikasi keinginan pasar, merancang produk yang sesuai, dan mengelola siklus produk secara efektif. Kemudian adalah apa saja jenis resiko SDM yang dihadapi di Indonesia. Jadi kekurangan talenta terampil dalam manajemen produk di Indonesia ini disebabkan oleh kurangnya edukasi formal yang mengajarkan keterampilan ini. Banyak institusi pendidikan belum menawarkan program khusus sehingga lulusan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Akibatnya, perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi manajer produk atau manajemen produk. Nah, pertumbuhan industri yang cepat ini bahkan memperburuk keadaan saat ini. Permintaan akan manajer produk yang terampil sangat meningkat pesat, tetapi pasokan talenta tidak dapat mengimbangi. Nah, hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan SDM terampil. Tanpa manajemen produk yang efektif, perusahaan berisiko gagal memahami sinyal pasar dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan keberhasilan bisnisnya. Selanjutnya adalah analisis menggunakan konsep manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi atau mengenal potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya adalah penilaian, yaitu evaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah mitigasi, yaitu mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko. Yang pertama adalah kurangnya SDM terampil dalam manajemen produk. Identifikasinya adalah perusahaan kesulitan bangun tim produk yang cepat dan gesit. Penilaiannya penurunan kualitas produk
keterlambatan dalam pengembangan produk dan ketidakmampuan bersaing di pasar. Dan mitigasi risikonya harus dilakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM kerjasama dengan institusi pendidikan untuk menciptakan program khusus manajemen produk. Kemudian selanjutnya adalah tidak adanya edukasi formal tentang manajemen produk. Identifikasi resikonya adalah kekurangnya pengetahuan dan keterampilan formal dalam manajemen produk di kalangan SDM. Kemudian penilaian resikonya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan produk, ketidakmampuan membaca sinyal pasar, dan kegagalan produk di pasar. Dan mitigasinya adalah mengembangkan kurikulum formal tentang manajemen produk di institusi pendidikan, menyediakan program sertifikasi dan pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya adalah kebutuhan talenta tumbuh lebih cepat daripada ketersediaan. Identifikasinya adalah kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan ketersediaan talenta yang terampil. Dan penilaian risikonya adalah kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan talenta terbaik, peningkatan biaya rekrutmen karyawan baru, dan penurunan produktivitas. Sementara untuk mitigasinya dilakukan dengan membangun program pengembangan karir yang menarik, menawarkan insentif kompetitif, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Kemudian strategi mitigasi untuk mengatasi kekurangan SDM terampil dalam manajemen produk, yang pertama itu investasi dalam pelatihan dan pengembangan internal, yaitu melalui workshop dan kursus, serta melakukan sertifikasi bagi karyawan, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam manajemen produk. Selanjutnya adalah kemitraan dengan institusi pendidikan. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengembangkan kurikulum, yaitu bekerjasama dengan universitas maupun sekolah vokasi untuk mengembangkan prodi yang sesuai. Salah adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang, sehingga mereka mendapatkan pengalaman praktis dan nanti perusahaan pun lebih mudah untuk mencari tenaga kerja terampil. Selanjutnya adalah pencarian talenta yang lebih luas, yaitu bisa melalui rekrutmen internasional, yaitu rekrutmen tenaga ahli dari luar negeri yang memiliki keterampilan, kemudian dilakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, dan juga rekrutmen dari industri lain, yaitu merekrut dari tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yaitu adanya inovasi dan kolaborasi, yaitu membangun budaya kerja mendorong adanya pengembangan, baik itu pengembangan produk maupun pengembangan dari karyawan, dan juga memberikan retensi karyawan, jadi menciptakan lingkungan yang menarik, memberikan insight tambahan bagi karyawan terbaik, dan mempertahankan karyawan yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, kekurangan SDM terampil dalam manajemen produk di Indonesia bisa berdampak signifikan pada berbagai sektor bisnis, termasuk industri teknologi, manufaktur, retail, dan startup. Penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi formal yang mengajarkan keterampilan manajemen produk, serta pertumbuhan industri yang cepat yang meningkatkan permintaan akan manajer produk terampil. Akibatnya, perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang memenuhi syarat yang dapat menghambat pengembangan produk, kolaborasi tim, dan inovasi, serta meningkatkan risiko kegagalan proyek. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM, menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan, memperluas pencarian talenta, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Berikut adalah daftar puasaka yang digunakan untuk menyusun presentasi ini, dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.